Pernahkah kalian terpikirkan untuk memiliki kemampuan menghapus ingatan, mengatur ulang, bahkan mengendalikan pikiran orang lain tanpa mereka sadari? Terdengar mustahil, namun hal ini pernah dialami oleh beberapa warga Amerika Serikat pada tahun 1950-an, di mana mereka menjadi bahan eksperimen oleh negara mereka sendiri. Di masa puncak Perang Dingin, Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA) dilingkupi oleh kepanikan yang luar biasa. Mereka melihat para tentara Amerika yang ditawan dalam Perang Korea pulang dengan perilaku yang aneh. Para tentara tersebut tiba-tiba memuji ideologi komunisme dan berbalik mengkritik keras negara mereka sendiri. Di dalam koridor-koridor rahasia, para petinggi CIA beranggapan bahwa Uni Soviet dan musuh-musuh mereka telah menemukan sebuah teknologi rahasia untuk meretas dan mencuci otak manusia. Demi membalas teknologi tersebut, CIA meluncurkan sebuah operasi rahasia tingkat tinggi berkode Proyek MK Ultra. Di bawah proyek ini, pemerintah Amerika melakukan serangkaian eksperimen ilegal terhadap warga sipilnya sendiri guna menemukan formula pengendalian pikiran mutlak. Sebuah lembaga yang bertugas melindungi negara justru melanggar batas kemanusiaan demi ambisi perang mereka. Ambisi itu diresmikan pada tanggal 13 April 1953 atas perintah langsung dari Direktur CIA, Allen Dulles. Tujuan utama proyek MK Ultra sangat ambisius dan tanpa ampun, yaitu menciptakan obat atau metode yang bisa memaksa tawanan perang memberikan rahasia mereka tanpa siksaan fisik, menghapus ingatan agen rahasia yang tertangkap agar tidak membocorkan rahasia negara, hingga memanipulasi pikiran seseorang agar mau melakukan tindakan ekstrim seperti pembunuhan tanpa mereka sadari. Untuk memimpin proyek rahasia ini, CIA menunjuk seorang ahli kimia berbakat bernama Sidney Gottlieb. Di balik penampilannya yang sederhana dan tampak ramah, Gottlieb adalah sosok ilmuwan dingin yang tidak mengenal kompromi moral jika sudah menyangkut tugas negara. Ia terobsesi menemukan cara untuk meruntuhkan jiwa manusia hingga kosong, untuk kemudian mengisi kembali kekosongan itu dengan pola pikir baru yang diinginkan oleh CIA. Di bawah kendali Gottlieb, proyek MK Ultra berkembang menjadi operasi gurita yang sangat masif, melibatkan sedikitnya 149 subproyek rahasia. Agar keberadaan proyek ini tidak terendus oleh publik maupun Kongres, CIA menggunakan yayasan riset palsu untuk menyalurkan dana ke 80 institusi berbeda, termasuk rumah sakit terkemuka, penjara federal, bahkan universitas-universitas elit seperti Harvard dan Stanford. Banyak profesor dan ilmuwan terkenal yang menerima dana segar ini tanpa pernah tahu bahwa penelitian mereka sebenarnya digunakan untuk memuluskan eksperimen manusia ilegal yang melanggar hukum internasional dan sumpah medis. Senjata utama yang paling diandalkan oleh Sidney Gottlieb dalam proyek ini adalah sebuah zat kimia baru yang memicu halusinasi parah dan distorsi realitas, yaitu LSD. Pada awal tahun 1950-an, LSD adalah barang baru yang belum dikenal masyarakat luas, namun CIA memandangnya sebagai kunci emas untuk membuka gerbang alam bawah sadar manusia. Mereka mulai memborong pasokan LSD dari Eropa dan memberikannya kepada subjek eksperimen untuk melihat seberapa jauh kesadaran manusia bisa runtuh di bawah pengaruh obat tersebut. Pada awalnya, zat ini diuji coba di laboratorium internal kepada para ilmuwan CIA sendiri, mahasiswa, dan pasien rumah sakit jiwa. Tetapi, Gottlieb merasa eksperimen di lingkungan laboratorium kurang mencerminkan situasi dunia luar yang penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, CIA meluncurkan subproyek terkenal bernama Operation Midnight Climax atau Operasi Klimaks Tengah Malam di San Francisco dan New York. Dalam operasi itu, agen CIA menyewa beberapa rumah apartemen mewah dan mendekorasinya seperti tempat hiburan malam. Mereka mempekerjakan sejumlah wanita malam untuk memancing pria-pria biasa masuk ke dalam apartemen tersebut. Tanpa rasa curiga, minuman para pria tersebut dicampur dengan zat LSD dosis yang sangat tinggi. Sementara itu, di balik cermin dua arah di ruangan sebelah, para agen CIA duduk santai sembari minum whisky, mengamati menggunakan kamera pengintai, dan mencatat setiap perilaku agresif atau histeria psikologis yang dialami oleh para korban. Operasi gila ini berjalan selama bertahun-tahun tanpa ada satupun korban yang berani melapor karena rasa malu dan kebingungan atas apa yang terjadi pada diri mereka. Kekejaman eksperimen MK Ultra ternyata tidak berhenti pada penggunaan obat-obatan terlarang saja.
Ketika menyadari bahwa obat saja tidak cukup untuk menghapus kepribadian seseorang, CIA mendanai metode yang jauh lebih radikal di luar negeri, tepatnya di Kanada. Mereka menyalurkan dana besar kepada seorang psikiater ambisius bernama Dr. Ewen Cameron yang memimpin Allen Memorial Institute. Cameron memiliki teori gila bahwa gangguan jiwa atau pikiran yang tidak patuh bisa disembuhkan dengan cara menghapus total ingatan lama pasien, lalu menulis ulang kepribadian baru di atas otak yang sudah kosong tersebut. Metode yang digunakan Dr. Cameron di bawah pengawasan MK Ultra sangatlah brutal dan jauh dari etika kedokteran. Pasien yang awalnya hanya menderita gangguan kecemasan atau depresi akan disuntik obat penenang hingga mengalami koma buatan selama berminggu-minggu. Selama masa koma tersebut, tubuh mereka diberi terapi kejut listrik dengan tegangan dan frekuensi yang berkali-kali lipat di atas batas aman. Setelah pasien terbangun dalam kondisi linglung, mereka dimasukkan ke dalam ruang isolasi yang gelap gulita. Di sana, telinga mereka dipasangi penutup telinga yang memutar rekaman suara berisi perintah atau kalimat sederhana secara terus-menerus. Eksperimen kejam ini sama sekali tidak menyembuhkan siapapun. Sebaliknya, metode Cameron merusak sistem saraf otak para pasien secara permanen, membuat mereka pulang ke rumah dalam keadaan lupa cara berbicara, lupa nama anak-anak mereka, bahkan tidak tahu bagaimana cara menggunakan toilet. Dikala eksperimen berjalan di dalam negeri, CIA juga memperluas cengkramannya ke luar negeri dengan mendirikan pangkalan militer rahasia atau black sites di Eropa dan beberapa wilayah Asia Tenggara. Di tempat-tempat terisolasi inilah, pembatasan hukum Amerika benar-benar tidak berlaku. Tawanan perang atau orang-orang yang dicurigai sebagai mata-mata musuh dijadikan kelinci percobaan untuk subproyek MK Ultra yang berfokus pada hipnotis tingkat dalam. Melalui jalur ini, CIA berusaha mengeksplorasi apakah hipnosis dapat digunakan untuk menciptakan agen rahasia tipe baru, yaitu seorang kurir atau pembunuh bayaran yang tidak sadar. Skenarionya adalah menempatkan subjek dalam kondisi kesadaran hipnotis yang sangat dalam, menanamkan perintah pembunuhan di otak mereka, lalu mengunci ingatan tersebut dengan sebuah kata pemicu tertentu. Ketika subjek mendengar kata pemicu itu, mereka akan langsung mengeksekusi target secara otomatis tanpa ragu. Dan setelah sadar, mereka tidak akan mengingat sedikit pun tindakan yang baru saja mereka lakukan. Meskipun CIA mengklaim beberapa tes hipnosis ini menunjukkan hasil, metode ini terbukti terlalu tidak stabil untuk digunakan di medan operasi sesungguhnya. Meskipun CIA berusaha sekuat tenaga menyembunyikan proyek ini dari radar hukum, sebuah tragedi internal akhirnya menjadi pemicu pecahnya keretakan pertama dalam dinding kerahasiaan MK Ultra. Korban tersebut adalah Frank Olson, seorang ilmuwan militer Amerika Serikat yang ahli dalam bidang pengembangan senjata biologi dan merupakan bagian dari lingkaran militer. Tragedi itu bermula pada bulan November 1953 dalam sebuah acara pertemuan santai di sebuah kabin terpencil di Maryland. Sidney Gottlieb secara diam-diam mencampurkan zat LSD ke dalam botol minuman keras yang disajikan kepada Frank Olson. Gottlieb menganggap tindakan ceroboh ini sebagai uji coba internal biasa untuk melihat bagaimana efek obat tersebut jika bekerja pada rekan kerja mereka yang memiliki kecerdasan tinggi dan memegang rahasia negara. Tetapi, efek dari kejutan obat tersebut berujung pada bencana psikologis. Setelah meminum cairan tersebut, Olson mengalami serangan panik yang hebat, paranoia akut, dan depresi berat yang tidak bisa diredam. Beberapa hari kemudian, saat dibawa ke kota New York untuk menjalani perawatan, Frank Olson jatuh melalui jendela kaca kamar hotelnya di lantai 13 yang membuatnya tewas seketika di jalanan. Pihak CIA langsung bergerak cepat menutupi kejadian ini sebagai murni kasus bunuh diri akibat stres kerja dan merahasiakan keterlibatan zat eksperimental LSD dari pihak keluarga Olson selama lebih dari 2 dekade. Setelah bertahun-tahun berjalan di balik bayangan, proyek MK Ultra akhirnya secara resmi dihentikan pada awal tahun 1970-an. Direktur CIA saat itu, Richard Helms, menyadari bahwa investigasi dari jurnalis dan komite pemerintah mulai mendekati proyek sensitif ini. Panik akan konsekuensi hukum dan politik yang bisa menghancurkan reputasi CIA, Helms mengeluarkan perintah darurat untuk menghancurkan seluruh dokumen, berkas, foto, dan catatan medis yang berkaitan dengan proyek MK Ultra. Langkah sapu bersih ini
berhasil melenyapkan sebagian besar bukti fisik kekejaman eksperimen tersebut dari permukaan bumi. Tetapi, seketat apapun sebuah rahasia dijaga, kebenaran sejarah selalu menemukan celahnya. Pada tahun 1975, sebuah komisi investigasi parlemen yang dikenal sebagai Komisi Church berhasil mengungkap keberadaan proyek ilegal ini ke publik setelah memeriksa beberapa mantan agen yang mulai angkat bicara. Meskipun sebagian besar dokumen utama telah dihancurkan menjadi abu, para penyelidik berhasil menemukan sebuah keajaiban, yaitu ribuan lembar dokumen keuangan dan kwitansi yang terselip di gudang arsip keuangan terpisah, yang secara sah membuktikan aliran dana rahasia CIA ke beberapa universitas dan rumah sakit demi eksperimen pengendalian pikiran manusia. Pengungkapan skandal ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat Amerika terhadap moralitas pemerintah mereka sendiri dan melahirkan era baru teori konspirasi modern. Puluhan tahun setelah investigasi tersebut, tepatnya pada tahun 1995, Presiden Bill Clinton akhirnya berdiri di depan podium dan menyampaikan permohonan maaf resmi secara terbuka kepada publik serta para korban yang masih hidup atas eksperimen medis ilegal masa lalu yang dilakukan oleh lembaga intelijen negara tersebut. Proyek MKUltra berdiri dalam lembaran sejarah sebagai salah satu contoh paling mengerikan tentang apa yang terjadi ketika sebuah badan intelijen negara diberi kekuasaan tanpa batas, bergerak di atas hukum, dan mengabaikan nilai-nilai moral kemanusiaan. Proyek ini pada akhirnya gagal total mencapai tujuan utamanya untuk menciptakan teknologi pengendalian pikiran yang sempurna. Justru, eksperimen brutal ini berhasil menghancurkan mental ratusan jiwa warga sipil yang tak bersalah dan meninggalkan trauma yang mendalam bagi dunia medis dan hukum modern.